Halo saudara, senang sekali saya Ricardo Kaisiri menjumpai Anda dalam dialog khusus TVRI Stasiun Papua. Keluarga Berencana merupakan salah satu program nasional bagi rakyat Indonesia termasuk masyarakat yang ada di Papua. Kita akan berbicara terkait dengan membangun keluarga sehat sejahtera di Papua. Apa saja yang akan kita bahas pada sore hari ini? Telah hadir di studio kami para narasumber. Yang pertama saya ingin kenalkan, ini ada Asisten 2 Setda Provinsi Papua, Bapak Dr. Muhammad Musaat MM. Selamat sore Pak. Selamat sore para pemirsa TVRI. Pak Asisten 2 ini mewakili Gubernur Papua, hadir di sini. Dan selanjutnya juga saya ingin kenalkan ada tokoh adat Lapago, Bapak Malaikat Alfius Tabuni. Selamat malam Bapak. Selamat malam, selamat sore untuk pemirsa. Dan saya juga ingin kenalkan, ini selalu juga bersama-sama dengan kita pada kesempatan di TVRI, Bapak Dr. Soehartono. Pak, selamat sore. Selamat sore. Gimana kabarnya Pak? Sehat-sehat selalu? Sehat. Juga ini baru 4 bulan menjabat dan boleh hadir di ujung timur Indonesia ada Dr. Hasto Wardoyo. Selamat sore dokter. Ya, selamat sore. Ya, selamat sore semuanya penonton di rumah. Ya. Selamat datang di Papua, Terima kasih. di bumi Kenambai Umbai, di Port Numbai di sini, negeri matahari terbit. Bagaimana suasananya di sini? Luar biasa. Luar biasa Enak. sekali. Indah sekali. Indah. Juga ingin saya kenalkan, ini ada Kolonel CKM Dr. Januar. Beliau adalah Kakasdam, mewakili Pangdam 17 Cendrawasih dalam kesempatan sore hari ini. Gimana kabarnya Pak? Kabar baik, terima kasih banyak. Selamat sore para pemirsa semuanya. Juga hadir yang paling cantik sore hari ini, beliau adalah Mama Betty Pui. Ya. Selamat sore, beliau adalah sore. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Jayapura, hadir di sini mewakili Wali Kota Jayapura. Juga legislatif kita, ini anggota DPRP, ini ada Bung Nathan Pahabol. Selamat sore. Selamat sore. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik sekali. Kita akan membahas terkait dengan membangun keluarga sehat sejahtera di Papua. Ini merupakan salah satu program BKKBN, dan hadir bersama-sama dengan kita di sini ada Dr. Hasto. Kita ingin mendengarkan terlebih dahulu, Dok, apa saja yang menjadi harapan agar masyarakat yang ada di Papua juga mendapatkan kesejahteraan. Ya, terima kasih. Jadi tadi kita sudah diskusi ini dengan para tokoh, para pakar, dengan Pak Asda semua. Cukup menarik saya kira bahwa di Papua ini kita mendiskusikan bahwa kita Indonesia ini kan kebijakan tidak bisa one size for all ya. Jadi tidak bisa. Oleh karena itu pada kesempatan ini kami sampaikan kepada para tokoh dan juga ini melalui TVRI tentu kita sampaikan kepada seluruh lapisan masyarakat di Papua bahwa kita ingin membantu sepenuhnya membangun Papua ini dalam rangka untuk menuju keluarga yang sehat dan sejahtera. Oleh karena itu program BKKBN yang dikenal KB itu kalau notabene mungkin warga masyarakat sering wah ini KB ini datang pasti ingin kontrasepsi ya supaya orang tidak hamil gitu ya. Sebetulnya perlu saya sampaikan bahwa kita datang di Papua tidak akan begitu ya. Karena kita datang di Papua ingin fokus kepada bagaimana agar generasi Papua menjadi generasi unggul, generasi yang sehat, kemudian akhirnya Papua juga menjadi maju. Jadi kualitasnya menjadi baik penduduknya, juga kuantitasnya juga bertambah. Itu spirit kami. Oleh karena itu kami membawa tema keluarga yang sejahtera, sehat dan sejahtera. Jadi saya kira itu Mas ya yang menjadi awal diskusi kita ini ya. Jadi memang di sini hadir untuk bagaimana membangun bersama-sama dengan masyarakat yang ada di Papua. Kita ingin juga mendapatkan tanggapan dari Asisten 2 Setda Provinsi Papua, Pak Dr. Musat. Ini ada satu program dan kita di Papua juga merasa bahwa apakah program ini penting untuk masyarakat yang ada di Papua ataukah ada banyak tanggapan juga, nanti juga akan ditanggapi oleh Pak Tabuni bahwa ketemu punya tanah ini masih luas, hutan masih banyak dan sebagainya, sudah beranak cucu saja. Karena ini yang perlu untuk masyarakat yang ada di Papua. Ada juga anggapan seperti kayak gitu Pak. Mohon tanggapan dari pemerintah Provinsi Papua. Ya, yang pertama saya kira kita berikan apresiasi dulu sama para BKKBN pusat yang bisa hadir di Papua baru 4 bulan menjabat.
sudah datang di Papua untuk mendapatkan informasi yang utuh tentang Papua. Jadi memang saya kira di Papua ya kaitannya dengan keluarga berencana seperti tadi disampaikan oleh Pak Kepala BKKBN bahwa image-nya harus kita rubah gitu. Jadi memang ini kan dari zaman Orde Baru ya. Zaman Orde Baru dan lambangnya juga itu hanya menggandeng 2 anak. Jadi seakan-akan KB itu hanya identik dengan pembatasan anak itu. Padahal banyak yang orang tua-tua kita di Papua bilang tanah Papua ini luas. Kalau anak Papua dibatasi untuk lahir di tanahnya, terus siapa yang mau mendiami tanah ini? Itulah yang jadi aspek pertama yang harus kita sosialisasikan adalah bagaimana konsep yang sebenarnya dari keluarga berencana itu. Dan saya kira di Provinsi Papua kita juga sudah Pak Gubernur juga sudah roadshow ke semua kabupaten kota ya menjelaskan betapa pentingnya keluarga yang sehat, betapa pentingnya keluarga yang sejahtera. Maka bahkan visi besar Papua itu adalah Papua bangkit, mandiri dan sejahtera yang berkeadilan, Pak. Jadi kita ingin ini era kebangkitan Papua, hilangkan image-image yang jelek-jelek itu. Kita sudah punya energi positif untuk memandang Papua ke depan. Yang kedua kita ingin supaya masyarakat Papua juga bisa mandiri. Tapi yang penting adalah kesejahteraan. Dan kesejahteraan harus dimulai dari keluarga. Merencanakan keluarga, merencanakan kehidupan itu harus dimulai untuk mendapatkan kesejahteraan secara utuh di masyarakat Papua. Dan itu sangat sesuai dengan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Kepala BKKBN kita. Dan kita harapkan dari sinilah bisa menyinari, karena matahari itu terbit dari Papua gitu. Jadi bisa menyinari Indonesia. Konsep-konsep dari Papua bisa menyinari Indonesia. Apakah ini juga sejalan dengan program dari pemerintah provinsi begitu terkait dengan gerbang mas Hasrat Papua gitu, bahwa Pak Gubernur juga sangat memperhatikan? Betul, jadi memang di gerbang mas Hasrat Papua untuk aspek yang pertama itu kita sebut dengan GEMAS, generasi emas. Ya, fokus kita adalah pada jaminan 1000 hari kehidupan. Jadi saya kira tadi dari penjelasan diskusi kita panjang di Hotel Suez Bell tadi itu menjelaskan bahwa memang ini sejalan. Sehingga ke depan memang kita butuh kolaborasi bersama antara pusat dan daerah, antara provinsi dan kabupaten kota sehingga lebih masif lagi. Karena ini jujur saja kita masih jalan sendiri-sendiri, Pak Kepala BKKBN ya, provinsi jangan sendiri, kabupaten kota jangan sendiri, pusat juga jangan sendiri. Kehadiran beliau ini akan merajut ini menjadi satu kesatuan yang kuat. Ya. Tadi kita sudah mendapatkan tanggapan dari pemerintah Provinsi Papua. Nah, Kota Jayapura ini juga Pak, ini sebagai barometer kabupaten kota. Ada 29 kabupaten kota di Papua dan Kota Jayapura adalah ibu kota. Dan kalau kita mau sampaikan bahwa Kota Jayapura ini adalah Indonesia mini. Ada beragam suku adat istiadat ada di sini. Secara otomatis pasti budaya, hal-hal yang dari kedaerahannya juga dituangkan di dalam sini begitu. Saya ingin mendapatkan tanggapan dari Mama Betty begitu, apalagi ini bidangnya Mama nih terkait dengan pemberdayaan, ini terkait dengan perlindungan terhadap perempuan dan juga anak. Kadang-kadang ada diskriminasi yang terjadi di tengah-tengah keluarga. Dong bilang begini, sudah sebayar mas kawin jadi sudah. Pokoknya apa saja yang laki mau, kau dengar, kau jalankan gitu Mama. Iya baik, terkait dengan program besar dari kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga yang kami lakukan di Kota Jayapura terkait melindungi perempuan dan hak reproduksinya, tetapi juga anak-anak kita di Kota Jayapura dan sesuai dengan misi pemerintah kota. Ya terkait kepada kualitas ya sumber daya manusia, salah satunya manusia perempuan ini. Kenyataan kami ketika kami turun dengan program KKBPK di tengah-tengah 14 kampung, 25 kelurahan. KKBPK? Iya, K-nya kependudukan, KB-nya keluarga berencana, PK-nya pembangunan keluarga. Iya. Program tersebut image budaya bahwa ketika mas kawin itu dibayar, perempuan dia harus siap melahirkan. Tetapi pemahaman ini yang harus kami dobrak supaya tidak harus dengan mas kawin kemudian perempuan punya tugas cuma melahirkan. Karena terkait dengan reproduksi, kesehatan ibu
Sehingga ketika ibu sehat, dia akan memperhatikan anak, memperhatikan bapak dan seisi rumah tangga itu, seperti itu. Sehingga pertama kali kami lakukan membangun pemahamannya kepada perempuan itu sendiri, mengenal diri. Tetapi kerja program ini kami tidak sendiri. Kami libatkan kesehatan, karena secara teknis itu tugas fungsi mereka. Mereka yang tahu kenal organ ini dengan baik, seperti itu. Sehingga kami libatkan teman-teman kesehatan untuk datang sama-sama dengan kami bicara tugas fungsi kami dari program KKBPK-nya. Kesehatan lebih memberi penjelasan, memberi pemahaman kepada keluarga-keluarga hebat di Kota Jayapura terhadap program ini, bahwa program ini dia tidak batasi. Silakan, cuma mengatur, menata, merencanakan. Itu yang penting bagi keluarga. Toh besok punya anak banyak dan sebagainya, itu yang lakukan itu kan bapak dengan ibu di rumah tangga. Program ini kami punya tanggung jawab menyampaikan secara terus-menerus, karena membangun pemahaman bagi masyarakat kita tuh sangat-sangat susah untuk mereka menerima. Kemudian tahap berikut kami undang adat untuk bicara dari sisi mas kawin tadi itu. Nilai seorang perempuan seperti apa? Kalian memberi nilai perempuan Papua tuh seperti apa? Kemudian dari agama, silakan dari kitab suci kami, kita ini bicara apa? Kemudian kita duduk berembuk. Oh, ternyata program ini tidak salah, tidak keliru. Pemahaman kita yang perlu dibangun. Kami di kota satu kendala tuh kami susah ya kalau program ini kami mau sampaikan khusus, maaf bapak-bapak, yang bapak-bapak tuh kurang respon begitu. Padahal kami juga ingin masukan dari bapak-bapak terhadap kepentingan keluarga. Terus seorang ibu, sehingga kami dari dinas ini bisa melihat apa lagi yang harus kami lakukan. Siapa yang harus ditolong begitu. Mungkin itu. Sehingga keterlibatan adat, agama itu sangat penting untuk kami luruskan program KKBPK di Kota khususnya dan Papua secara keseluruhan. Ini kesempatan Pak Dr. Hasto ada di sini, boleh mendengarkan apa yang menjadi cerita yang terjadi di lapangan begitu. Dari program tadi Mama Betty, apakah ada penolakan-penolakan ataukah dari setelah program itu berjalan dia semakin ada penerimaan begitu? Apakah ada progres perkembangannya? Ada peningkatan penerimaan ya setelah kami turun berulang-ulang untuk memberi pemahaman masyarakat kita di 5 distrik, 25 kelurahan dan 14 kampung ini, terutama program-program baik kami dengan adanya pencanangan kampung-kampung keluarga berencana, itu sudah kami bina dalam kelompok-kelompok kecil yang ada untuk lebih mereka memahami, kemudian mereka tularkan itu lagi, aruskan itu lagi ke keluarga lain bahwa program ini ada kebaikannya nih. Seperti itu, sehingga nanti ketahanan-ketahanan di program KKBPK ini kita punya tribina, ketahanan mulai keluarga yang punya balita kita kuatkan, keluarga yang punya remaja dengan remajanya sendiri, kemudian dengan lansianya, orang tua nih perlu supaya umur panjang, seperti itu. Kemudian ada usaha peningkatan pendapatan keluarga. Berarti itu salah satu juga diperhatikan gitu. Sehingga itu memberi daya kepada keluarga-keluarga kita di kota ini. Jayapura. Terima kasih Mbak Betty. Saya ingin ke Bapak Alvis Tabuni ini. Tadi dari segi pemerintah sudah berbicara Pak. Tetapi dari kacamata tokoh adat seperti apa Pak? Karena banyak masyarakat yang kadang-kadang mengatakan tadi, saya mengulangi bahwa Papua ini masih luas. Papua ini masih punya hutan, masih punya sagu yang banyak. Sudah beranak cucu saja. Yang penting dulu tuh orang tua tuh terus seperti kayak begitu, mau selesai juga sehat-sehat saja begitu Bapak. Apakah memang perlu ada hal yang harus diberikan pemahaman begitu? Silakan dari kacamata adat begitu Pak Alvis Tabuni. Terima kasih. Saya sudut dari adat ya, adat, agama dan pemerintah. Saya bicara di adat. Masyarakat adat ini apa yang sampaikan tadi itu betul. Jadi tanah yang luas, pulau yang besar ini, sumber daya berkelimpahan. Tapi saya atas nama kepala suku seluruh 5 wilayah adat 28 kabupaten 1 kota Provinsi Papua memberi apresiasi untuk Bapak Kepala BKBN Pusat. Program yang sampaikan yang tadi dalam diskusi itu yang belum pernah ada, yang harus laksanakan di Papua.
selama ini 2 adat itu cukup. Ya, itu yang bertolak belakang orang Papua punya mau. Papua itu bikin anak banyak karena luas wilayah. Apalagi KB itu orang Papua alergi itu KB. Di gunung itu, di Pegunungan Tengah, itu tidak bisa. Kalau KB masuk sudah diusir itu. Karena apa? Di Pegunungan Tengah, di Lembah Balim itu satu kepala suku istilah 60-50. KB itu untuk apa? Makanya ada kepala suku yang turun terpilih terus karena keluarga yang pilih, karena anak banyak, istri banyak itu. Jadi program kesehatan sejahtera itu di Pegunungan Tengah salah satu bupati sudah lakukan. Bikin anak banyak, bupati kasih hadiah. Tapi anak yang berkualitas. Gen Papua yang seperti yang tadi sampaikan oleh Pak Kepala BKKBN itu. Oleh karena itu kita di Papua di alam otonomi ini, komandonya garis besarnya Pak Gubernur sudah sampaikan, Papua mandiri sejahtera, bangkit mandiri sejahtera berkeadilan. Jadi di gunung ada pekerjaan-pekerjaan yang orang tidak berdikat sudah diberikan. Jadi orang itu punya pendapatan, anak itu ada diberi makan yang gizi yang tinggi, dan itu jalan. Dipadukan dengan program Pak Kepala BKKBN pusat ini dengan daerah akan nyambung. Jadi kita di gunung tidak kaget. Sudah jalan, tinggal padukan untuk rakyat di Pegunungan Tengah. Oleh karena itu, kami Kepala Suku 5 wilayah adat Provinsi Papua, saya Ketua Forum Pembangunan Kebangsaan Provinsi Papua, juga Kepala Suku Lapago, 10 Kabupaten Pegunungan Tengah, Pak Nathan ada, beliau tahu. Jadi kami punya harapan adalah rakyat angka kematian, ada kemiskinan itu dikurangi lewat program Kepala BKKBN yang baru ini. Karena ini sahabat Jokowi hadir selamatkan kita di Papua. Beliau akan selamatkan. Pembangunan sudah jalan, segala fisik sudah jalan. Tapi manusia belum. Ya ini programnya kita pakai untuk selamatkan bangsa ini. Rakyat Papua supaya jangan ada lagi gerakan-gerakan untuk mengarah kepada anarkis. Artinya dari kacamata adat juga melihat bahwa perlu ada pemahaman, harus ada sosialisasi kepada masyarakat agar program ini boleh diterima. Ya, bukan diterima, siap diterima. Siap diterima. Masyarakat itu siap diterima, nggak perlu itu gitu. Saya siap untuk yang komunikasi pakai bahasa daerah, turun itu. BKKBN pakai saya. Tidak susah kalau di gunung. Di kampung, di kota tuh bisa itu. Ini dari segi Anda sudah berbicara, saya ingin dari legislatif gitu. Saya ingin bersama-sama dengan Pak Nathan gitu. Dari segi regulasi seperti apa Pak? Karena ada program juga tadi dari pemerintah, tetapi apakah didukung oleh masyarakat ataukah ada banyak tantangan-tantangan yang terjadi? Dilihat dari segi tema yang tadi kita bahas bahwa membangun keluarga sehat, sejahtera di Papua. Ya, terima kasih. Kami DPR Papua ini kan lembaga rakyat yang tugas fungsinya hanya 3. Yaitu kita buat regulasi, kita anggarkan uang, dan kita mengawasi. 3 tugas fungsi itu. Dalam terkait dengan tema besar ini DPR Papua kita belum bisa mengatur. Menyangkut orang hidup sehat, orang berkeluarga, ini kami belum ada perdasus yang kita buat. Karena ini juga melekat dengan hak orang. Karena itu sampai hari ini kita belum ada regulasi yang DPR Papua buat untuk mengatur bagaimana orang Papua hidup, berkeluarga, dan akhirnya menuju kesejahteraan itu kita belum buat regulasi. Tetapi berharap karena saya terpilih kembali, jadi kalau ada diskusi ini terus pasti kita akan buat regulasi kalau perlu. Dalam kunjungan kita ke daerah-daerah dalam pengawasan, saya banyak sebagai wakil rakyat saya banyak menemukan. Dibilang 1 bapak 2 anak, tetapi yang kita lihat 1 bapak 5 anak, 7 anak, kadang 10 anak, ditambah lagi dengan karena ayah atau ibunya meninggal, anak angkat lagi masuk di situ, jadi 1 orang bisa menangani 15-20 orang. Jadi di situ aspek namanya sejahtera hilang, sehat hilang. Karena 1 rumah bisa memenuhi standar hanya cuma 3-4 orang, tapi karena ibu meninggal, bapak meninggal oleh karena kecelakaan, HIV, dan lain-lain, 1 orang Papua dia tanggung lebih dari itu. Jadi aspek-aspek lain itu sudah hilang. Selain itu juga, ini program keluarga berencana ini kan dari pusat turun ke provinsi. Sampai di provinsi akses atau struktur ini ke daerah, kabupaten kota, ini juga kurang jalan harmonis. Kita di
Anggaran juga ya. Jadi kalau di daerah itu kan ada pasti ada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Ini juga ada undang-undang yang mengatur. Ya. Tapi kalau sampai di provinsi, PKKBN ini dari pusat programnya ke provinsi, dari provinsi itu vertikal ini belum ada di daerah. Jadi biar anggarkan uang banyak, tetapi yang namanya fungsi kontrol pengawasan itu belum jalan secara baik. Ini dari segi pandangan dari DPRP begitu. Ya, jadi kami kalau DPR Papua, kadang-kadang teman-teman bilang, kita juga bikin regulasi supaya Papua itu bisa satu orang kawin lebih dari 2. Bupati Maibrat baru mengeluarkan statement itu. Tapi ini kita hantam juga peraturan gereja yang ada di sini. Bahwa orang Kristen di sini mayoritas punya istri cuma 1. Yang kami mungkin saya sampaikan adalah bukan banyak atau bukan sedikit. Banyak tapi kualitas. Yang penting adalah kualitas. Sedikit tapi kualitas. Baik. Kita bisa merubah. Baik. Tapi kalau kita bikin-bikin hantam-hantam sembarang, Bapak kau mati terus siapa tanggung jawab? Ini menjadi soal besar karena sekarang jangkauan kita ini, jangkauan pemerintah ini persoalan adalah pemerintah punya uang, pemerintah punya fasilitas, tetapi tidak memediasi, memfasilitasi orang-orang ini. Baik. Jadi jangan kita ukur yang pejabat-pejabat tinggi. Coba kita, jangan juga kita ambil sambil di Kota Jayapura. Karena orang Papua asli sesungguhnya ada di rawa-rawa, jauh di pegunungan, sampai ke pedalaman. Karena itu PKKBN dari pusat, roba itu, dia punya sistem kerja ini, struktur ini. Bahwa provinsi tetap ada, tapi buka di beberapa titik itu. Lapago, Mepago, Sairedi. Supaya sentuhan tangan, Papua butuh sentuhan tangan. Bukan komunikasi, informasi melalui media. Baik, tidak. Papua butuh sentuhan tangan. Tadi Pak Nathan juga menjelaskan bahwa bukan hanya di kota saja tapi ada di daerah-daerah begitu. Saya ingin pandangan dari Kak Kesdam begitu, karena Bapak juga memiliki anggota yang ada di daerah-daerah yang sulit terjangkau begitu dengan tenaga kesehatan. Bahkan pemerintah juga kadang-kadang sulit menjangkau daerah-daerah tersebut. Dari pandangan Bapak sendiri melihat bahwa dari segi membangun keluarga sehat sejahtera ini, apakah untuk saat ini Papua sudah merasakan hal itu ataukah masih dalam proses ke sana? Ya, terima kasih. Begini Mas, kalau kita berbicara masalah kesejahteraan, peningkatan sumber daya manusia, itu tidak berbicara hanya sebatas di daerah perkotaan. Ya. Kita harus ketahui bahwa Papua ini begitu luas. Bahkan mungkin 3 kali luas dari Pulau Jawa, dengan daerah-daerah yang tipologi daerahnya juga berbeda dengan daerah-daerah lain di bagian lain Indonesia. Jadi akses pada saudara-saudara kita di daerah-daerah yang terpencil itu juga menimbulkan beberapa kesulitan untuk kita memberikan edukasi, pemberdayaan dan lain-lain. Kami sebagai insan militer, karena di dalam Undang-Undang 34 2009 itu selain OMP ada yang disebut dengan tugas pokok TNI itu OMSP, dan itu memang concern dari Panglima untuk di daerah Papua. Kita lebih mengkonsentrasikan atau mengkonsenkan kepada pendekatan humanis pada masyarakat dengan smart power. Dan kita bergerak bersama seluruh instansi yang ada di daerah Papua untuk menjangkau saudara-saudara kita yang ada di daerah-daerah yang tidak terjangkau oleh teman-teman baik dari BKKBN, Dinas Kesehatan, dan macam-macam. Seperti contohnya misalnya kami dari Kesehatan Kodam, itu personilnya terbentang mulai dari Jayapura, sampai di daerah-daerah kodim-kodim. Itu ada poskes namanya, ada semacam regu-regu kesehatan yang itu bisa diberdayakan untuk memberikan pendekatan kepada masyarakat tentang hal-hal yang sifatnya untuk edukasi, pendidikan, pemberdayaan kesehatan, kesejahteraan dan lain-lain. Artinya ini pemerintah juga bisa berkoordinasi begitu ya? Iya, kita sangat berharap dan sudah dilakukan sebetulnya, cuman memang proses itu tidak gampang. Dan perlu satu lagi yang perlu digarisbawahi, sekali lagi memang tidak sama pendekatan kita dengan Indonesia bagian yang lain. Di sini harus dikedepankan pendekatan kultural atau budaya, budaya masyarakat, sehingga
apa kebijakan kita yang mau kita sampaikan kepada masyarakat, memang harus memahami tentang kultur, budaya. Kalau itu tidak dipahami, akan sulit kita masuk ke dalamnya. Baik. Gitu, Mas. Saya ingin ke Dr. Soehartono nih. Saya menjadi pasiennya dokter juga bersama dengan istri, begitu Pak. Karena kami berkonsultasi dengan dokter, Pak, kami ingin 2 anak saja. Ketika pertama kali datang, dokter menyampaikan ingin 2 anak, siap. Bedanya 2 tahun ya dok, jadi anak pertama perempuan, anak kedua adalah laki-laki. Saya syukur kami dapat yang 1 pasang begitu. Jadi ketika kami datang, kami diberikan edukasi oleh dokter begitu. Nah, saya merasa bahwa kualitas saya cukup begitu dok, karena saya melihat bahwa dari segi kemampuan saya bekerja, dari istri saya bekerja, waktu luang saya dengan anak-anak dan sebagainya, dokter seringkali mengingatkan apakah penting begitu pernikahan dini dengan memberikan pemahaman terhadap kesehatan reproduksi dan sebagainya, karena saya juga usia 25 tahun menikah begitu, dan usia pernikahan baru 4 tahun, dan saya sulit kali intens berkomunikasi sampai dengan bukan hanya sampai dengan proses lahiran ya dok, tapi sampai dengan saat ini masih terus komunikasi dengan dokter. Apakah penting gitu dok dengan tema yang kita bahas pada hari ini? Ya, pertama-tama memang kalau orang itu mau menikah itu ada 2 tujuan. Pertama kebersamaan, kedua untuk reproduksi, artinya untuk punya anak. Kalau dia punya tujuan hanya untuk kebersamaan, nggak punya anak juga nggak apa-apa gitu. Dia nggak harus pergi berobat. Tetapi kalau dia memang mau memiliki, punya anak, apalagi di daerah Papua harus punya anak laki-laki kan, ya, itu dilematis. Jadi kita harus mengupayakan, yang kebetulan di daerah kami di rumah sakit itu sudah bisa melakukan pelayanan sampai dengan inseminasi. Artinya yang paling utama adalah saluran daripada tuba daripada wanita itu normal. Kalau dia tertutup, nah itu yang jadi masalah. Nah, kalau dia tertutup, kita harus menambah lagi fasilitas dengan lab, artinya adalah klinik IVF atau bayi tabung lah untuk awam. Cuman masalahnya di kita itu belum ada labnya. Masalahnya tinggal lab saja. Kalau perangkat yang lain kita sudah punya, termasuk juga masalah perizinan. Karena perizinan untuk mendirikan IVF juga harus dengan rumah sakit minimal tipe B dengan terakreditasi, dan itu menjadi masalah untuk kami. Dan mungkin pemerintah daerah itu bisa membantu dengan mengadakan membuat lab itu akan sangat membantu, karena kalau untuk masyarakat yang tidak mampu itu bisa ditunjang oleh dana dari daerah, dan itu tidak perlu keluar gitu. Kalau dia mampu, dia mau ke luar negeri silahkan karena dia banyak duit. Tetapi kalau dia yang pas-pasan orang dari kampung membiayai, dan kita bisa lakukan dengan teknik yang sederhana, maksudnya dengan pemberian hormonal, itu pun bisa ditunjang dari dana dari pemerintah daerah, dan itu sangat membantu. Dan tidak harus dia kawin berulang-ulang kalau memang masalahnya mungkin pada suaminya. Dia kawin sampai 5 kali, 6 kali pun nggak akan punya anak. Betul. Gitu kan. Ya, masalahnya di situ. Ya, terima kasih. Ini nampaknya kita berbahas terkait dengan dialog kita cukup panas begitu. Namun kita rehat sejenak dulu untuk mendengarkan iklan berikut ini. Kampus nih, keluar dulu, saya bicara sebentar. Kamu banyak-banyak bikin. Kenapa Dani? Saya mau pergi kuliah nih. Itu selesai kuliah sudah? Harus tolong jalan. Rosa sudah, Mia. Kuliah saya sudah. Bagaimana? Dani, kau mau kemana lagi? Pikir anak bicara barang itu sudah. Saya kepala sakit pikir barang itu. Weh, kau yang paling telah bertanggung jawab sekali. Sayang, maaf saya pikir saya masih mau gendong tas dulu. Saya belum mau gendong anak. Saya pergi kuliah dulu Dah. Siwa, Mia. Gendong tas baru gendong anak tuh. Mia. Sabu saudara-saudara dorang. Sekarang ini kan kalau kita tahu kan banyak berita tentang free sex, terus narkoba dan minuman keras. Nah, menurut saya kita ini sebagai generasi emas Papua, kita harus menjauhi hal itu. Karena hal itu yang kita tahu adalah hal yang negatif.
Nah, kita sekarang ini harus membangun hal yang positif agar ada turis-turis atau orang-orang dari luar, mereka tahu kita anak-anak muda itu terkenal dari segi positifnya dan menuju generasi emas dari Papua untuk Indonesia. Generasi remaja Papua ini bukan bisa atau tidak bisa, tapi kita mau atau tidak mau. Salam genre, saatnya yang muda yang berencana. Ma, bikin kopi kah? Yo, ada gula jadi. Kami bisa stop kah? Tapi main di mana kah? Di mana sana? Bapak baru satu uang sekolah. Aku bisa bilang kopi, Bu Guru sabar dulu. Bapak belum ada uang jadi. Iya sudah. Pagi Pak Klaus. Pagi Pak Ivan. Baru kemana? Mau antar Metua check up dulu. Ada kah? Iya, puji Tuhan, ini yang kedua. Baru macet. Ma, mari dulu. Pagi, mau kemana? Mau ke puskesmas ini, periksa kandungan. Oh, berapa bulan? Jalan 2 bulan ini. Ah, yang 2 saja. Saya nggak ada 5 ini, santai-santai saja mau. Jangan deh, yang 5 tuh yang ada setengah mati kan bisa. Penjalan deh. Bapak, sekarang beras habis, minyak tanah juga habis. Yo, sudah, Bapak sudah tahu nih. Bapak ada usaha uang ini. Pagi Om, Tante. Halo, pagi. Windy ada? Ada. Windy? Ya, Mama. Kok kemana? Kamu juga? Mama jalan dulu ke sekolah. Lihat ya. Hati. Kok kenapa? Muka macam sedih, Kak. Iya, kok kenapa? Tai besar saya terama kayak Bapak dan anak-anak tangga-tangga. Baik, saudara, Anda masih bersama kami dalam dialog khusus TVRI Stasiun Papua, membahas terkait dengan membangun keluarga sehat sejahtera di Papua. Kita ingin kembali lagi dengan Dr. Suartono, Bapak. Kita bicara terkait dengan lab begitu, karena kebetulan di sini hadir pemerintah Provinsi Papua, juga ada dari legislator juga, Pak Habol hadir di sini. Apakah ini menjadi salah satu impian dari Rumah Sakit Dok 2 juga untuk melihat bagaimana membangun masyarakat yang sejahtera? Ya, sebenarnya ini suatu mimpi. Artinya mimpi ini sudah dilontarkan kepada 3 gubernur sebelumnya. Dan terakhir juga pernah ketemu dengan Pak Lukas NMB, kami juga menyampaikan itu. Seandainya Bapak bikin sejarah lah untuk Papua dan pasti akan diingat sepanjang masa.
Dan di mana orang yang susah punya anak pada waktu zaman Bapak ada dibentuk ini, kemudian ini berjalan dan itu akan dikenang. Dan itu akan menjadi suatu nilai yang tanda petik yang susah dalam sejarah. Karena bagi orang yang sudah tidak bisa secara hubungan biasa, artinya in vivo, jadi tidak karena ada salurannya tertutup atau karena sperma yang kurang. Nah, kalau kita bikin dengan di lab itu namanya in vitro. Jadi spermanya laki-lakinya diambil, sel telurnya diambil, dijadikan di dalam lab, kemudian bisa diiksi atau disuntikan ke dalam nukleus daripada sel telur, kemudian dieramkan dan ditransfer. Jadi itu pun sebenarnya bisa mencegah terhadap kawin yang begitu banyak dan tidak punya anak. Nah, kalau sampai ada itu memberikan solusi dan itu merupakan jalan keluar yang sangat baik dan kemudian kalau ditunjang oleh pemerintah terhadap orang-orang yang tidak mampu akan sangat lebih baik lagi. Ya, artinya ini sudah disampaikan, nanti juga kita akan minta tanggapan dari pemerintah provinsi juga dari Pak Habol juga bahwa yang saya dengar bahwa memang pemerintah provinsi Papua juga sudah memberikan perhatian khusus begitu Pak As, bahwa kemarin juga dibuat lab untuk kanker begitu. Dan kita juga ingin membuka line telepon bersama-sama dengan masyarakat yang ada di rumah di line telepon 0967 516 4766. Anda dapat bergabung bersama-sama kita dalam membahas dialog kita pada sore hari ini. Di line telepon 0967 516 4766. Saya ingin ke Pak Musat ini menanggapi apa yang tadi disampaikan oleh Pak Dr. Soehartono terkait dengan lab ini Pak. Bagaimana, apakah ini akan diusulkan begitu? Ya, jadi memang kami sejak tahun ini ya, karena beberapa tahun ini kan kita punya dana, ada namanya dana infrastruktur. Ini untuk Pak BKKBN juga bisa ini. Kami punya dana infrastruktur yang cukup besar, tiap tahun itu antara 2,5 sampai 2,8 triliun. Tetapi sekian tahun ini banyak difokuskan hanya untuk membangun jalan dan jembatan. Nah, jadi kami melalui Pak Gubernur memprotes ini menyampaikan surat resmi kepada Presiden untuk membuka ruang infrastruktur dalam arti yang lebih luas, termasuk infrastruktur kesehatan. Dan syukur di dalam atas persetujuan DPR, Pak Nathan dan teman-teman DPR sudah menyetujui, kita sudah merubah Perdasus kita, menambahkan itu, jadi bisa untuk juga pendidikan dan kesehatan. Dan tahun ini kita sudah mulai menggunakan dana infrastruktur itu untuk membangun instalasi jantung. Iya. Jadi saya kira tahun depan ya sesudah PON mungkin ya Pak Nathan. Baik. Karena kita fokus di PON ini. Sudah PON Pak Dokter kita bisa merencanakan juga untuk merencanakan itu, ya. hal itu. Kita ingin menyapa Pak Nathan di Waena yang sudah bergabung bersama-sama dengan kita pada malam hari ini. Halo, selamat malam, Dialog TVRI. Selamat malam. Ya, Pak Nathan silakan. Saya Pak Nathan di Waena. Silakan Pak Nathan. Saya hanya singkat saja bahwa Papua butuh, terutama di pegunungan itu butuh masyarakat butuh kenyamanan. Masyarakat aman dulu, baru program ini jalan. Karena saya tanggapi Bapak dari TNI itu bahwa bagaimana masyarakat mau bikin anak di Tinggi Nambut, di mana tuh pos dekat-dekat. Tidak bisa Pak, kasih kenyamanan dulu, baru bicara bikin anak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Nathan di Waena. Saya ingin mendapatkan tanggapan dari Kepala BKKBN Pusat, Pak Dr. Hasto, begitu. Ini yang terjadi di Papua, begitu. Bagaimana tanggapan Bapak, begitu? Ya, saya kira saya setuju dengan tadi penelpon kita ya, Pak Nathan ya namanya. Tadi sampaikan bahwa Pak Nathan memberikan masukan pada kita supaya keamanan itu menjadi satu yang penting diutamakan, baru diskusi tentang masalah yang lain gitu kan. Namun demikian juga ini kan ada Pak Kadam juga hadir di tempat kita, nanti bisa memberikan komentar. Namun demikian memang yang namanya kenyamanan itu tidak serta-merta hanya masalah security secara fisik ya, tetapi harapannya
kehadiran kita di sini dengan memberikan kesejahteraan dari sisi pemenuhan kebutuhan reproduksi juga menjadi bagian dari kenyamanan di keluarga. Tentu kita ingin hadir dari sisi yang itu. Namun demikian kita tidak menutup peluang untuk bertanya dari sisi lain, saya kira. Saya kira begitu, Mas. Saya ingin mendapatkan tanggapan juga dari Pak Dr. Januar terkait dengan penelpon kita. Iya, terima kasih banyak ke Pak Nathan ya tadi ya. Pak Nathan yang di Waena. Sebetulnya ketenangan, kenyamanan, keamanan itu bukan hanya mimpinya kita dari TNI, tapi mimpi juga semua masyarakat sebetulnya. Makanya kehadiran TNI pun sebetulnya bukan untuk kita membuat tidak aman, tapi bagaimana menjaga ketenangan supaya semua proses termasuk di dalamnya adalah bagaimana kita meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu bisa berlangsung dengan tenang. Jadi memang masih ada hal-hal yang ada perbedaan sedikit ya, perbedaan hal-hal pemikiran, dan itu yang memerlukan proses di dalam kita untuk pendewasaan bersama-sama. Artinya harus menjadi kerjasama antara masyarakat dan seluruh stakeholder begitu. Ya, kita ingin menyapa juga pemirsa yang sudah bergabung dengan kita pada kesempatan sore hari ini. Halo, dengan siapa di mana? Halo. Selamat sore, Dialog TVRI dengan siapa di mana? Frans di AB. Pak Frans di AB. Bapak monitor televisinya boleh dikecilkan terlebih dahulu? Ya, begini. Tadi saya dengar penjelasan mengenai dokter itu yang tidak punya anak itu harus pakai LED. Tapi kita sebagai orang beriman, anak itu Tuhan yang kasih. Jadi kita tidak bisa buat hal-hal yang melewati kasih karunia Allah. Tapi ini mendatang pada saat canggih, boleh saja. Cuma lihat kondisi masyarakat yang tidak punya apa-apa. Betul sekali tadi dokter bilang, kalau di kampung-kampung masyarakat itu terbatas. Tapi apakah dia bisa mau? Nah itu masalah berikut. Dulu masalah KB itu ditekan cuma 2 anak saja. Padahal sebenarnya itu salah pengertian. Harus jarak, berikan waktu, mungkin 2-3 tahun baru 1 lagi. Tapi orang-orang di Papua ini kadang-kadang bapak-bapak itu pikiran pendek. Oh, kenapa batas-batas anak? Kami petani luas baru. Karena menyangkut kesehatan perlu. Jadi sosialisasi ini penting sekali ke kampung-kampung. Ya Pak Frans. Jadi BKKBN yang harus turun betul. Jadi pakai relawan yang memberikan sosialisasi baik. Karena pengalaman saya pernah di satu distrik itu pernah masyarakat usir itu petugas. Karena kenapa bilang kami stop berapa anak? Itu padahal itu harus berikan sosialisasi yang baik sehingga masyarakat tahu. Oh, anak ini harus 3-4 tahun dia suruh panggil bapak mama baru 1 lagi. Tapi karena salah sosialisasi, makanya bapak-bapak itu merontak. Gitu. Jadi kalau bisa diberikan pengertian baik sehingga kami Papua sedikit ini jangan punah. Iya. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih Pak Frans di AB Pura. Saya ingin mendapat tanggapan dari Dr. Soehartono dan juga nanti oleh Dr. Hasto selaku Kepala BKKBN Pusat. Silakan dokter. Ya seperti yang saya katakan tadi, kalau misalnya pasangan itu misalnya kalau dia kawin tapi tanda petik dia menerima apa adanya dengan tidak punya anak juga tidak masalah, ya nggak apa-apa, tidak harus berobat. Tetapi kalau misalnya dia memang menikah tetapi mengharuskan dia mau punya anak, kalau misalnya terjadi ada sesuatu yang keabnormalan dalam kedua pasangan itu, makanya dilakukan manipulasi teknik reproduksi supaya bisa mempunyai anak. Tetapi bukan kita melangkahi
kuasa Tuhan, bukan. Tetapi Tuhan juga kan memberikan kita akal budi supaya kita juga bisa berpikir untuk kalau ada itu kita bisa mencari hal yang lebih baik. Lebih baik Jadi, begitu. itu teknik reproduksi yang sudah aman dan sudah dilaksanakan di seluruh dunia, bukan cuma di kita. Kebetulan di Papua sini belum ada. Baik. Kalau di daerah lain sudah banyak, Baik. termasuk Pak Kepala BKKBN. Dan untuk yang penjelasan mengenai KB yang lebih berkompeten adalah Pak Dokter Hasto, silakan menanggapi. Ya baik Pak Frans, ini pertanyaannya bagus sekali ya Pak Frans ya. Jadi yang pertama saya kasih komen bahwa memang BKKBN ini tadi kita diskusi dengan teman-teman semua ini bahwa kita ingin memberikan pelayanan yang imbang, tidak hanya seolah-olah membatasi jumlah anak, itu tidak. Jadi betul kata Bapak bahwa yang benar kita tidak membatasi anak. Kemudian membuat anak yang sehat, jarak yang bagus. Saya kira Pak Fran ini sudah luar biasa. Kalau ketemu saya bisa jadikan PKB, penyuluh keluarga berencana itu ya. Karena beliau pemahamannya sudah sama. Dan kami tadi sudah sampaikan ke Pak Asda, ke tokoh adat, ke semuanya ini bahwa kita ingin imbang. Yang sulit hamil pun kita bantu. Namun saya sangat hormat kepada Pak Frans bahwa ada yang membantu artificial teknologi untuk rekayasa reproduksi, ada yang dibolehkan oleh agama, ada yang tidak dibolehkan oleh agama. Dan kami sangat-sangat hormat sekali. Karena kalau misalkan sampai ke tingkat ITSI itu menyuntikkan sperma ke dalam sel telurnya perempuan. Ini kan banyak yang tidak membolehkan. Ya. Nah ini tentu kami juga akan hormat sekali. Tetapi kalau hanya membiarkan sperma itu biar ketemu sendiri ya dengan telurnya gitu, tidak kita paksa ya. Cuman kita dokter seperti Pak Hartono ini, Pak Hermanus ini melepas sperma di jalan lahir, setelah itu sperma jalan sendiri, ketemu sendiri gitu. Nah itu akhirnya hamil. Ini kan ikhtiar manusia dan Tuhan yang menentukan. Itu. Jadi saya kira nanti ada ukuran-ukurannya. Sedangkan yang terakhir tadi tentang KB, saya kira betul Bapak, kami sepakat dengan Bapak bahwa KB itu bukan definisi 2 anak cukup, bukan begitu. Tetapi KB ini bagaimana keluarga berencana. Dan berencana itu bisa berapa jumlah anak bisa. Beberapa itu bisa, tetapi makna berencana di sini adalah menghasilkan anak yang sehat dengan jarak yang Bapak juga sudah sebut. Oleh karena itu saya kira kami sangat sepakat. Pak Dr. Hasto, ini juga kita sudah mendapatkan penelpon dari Wamena. Ya. Selamat malam, dengan siapa? Selamat malam, TVRI Papua dengan Jack. Pak Jack di Wamena. Ya, benar. Silakan Pak Jack. Ya, saya sangat menarik sekali dialog ini dan saya perlu masukan. Mungkin harus selagi ada Pemda di situ dan Rumah Sakit Jayapura sebagai rumah sakit rujukan, ada dokter tenaga yang baik. Ini perlu alat-alat yang sedang dibahas ini perlu. Namun saya meminta supaya tenaga SDM kesehatan anak asli Papua juga diperhatikan. Artinya begini, ada Fakultas Kedokteran Universitas Cendrawasih. Ini universitas ini untuk Provinsi Papua. Jadi tenaga-tenaga dari kabupaten itu harus diambil supaya masuk, dan untuk keberlangsungan program yang bapak-bapak dorang susun ini, supaya anak Papua sendiri yang pegang. Jadi yang teman-teman dari luar yang masuk datang tes-tes di Uncen itu stop. Ya, terima kasih. Pak Jack di Wamena ini akan mendapatkan tanggapan dari Pak Musad dan juga Ibu Betty nanti. Lebih dahulu dari pemerintah Provinsi Papua. Iya, jadi memang SDM di bidang kesehatan ini menjadi penting, saya setuju. Ya, dan kita Pemda dengan beasiswa yang diberikan hari ini banyak sekali anak Papua yang sedang mendalami pendidikan kedokteran di luar Papua, di beberapa perguruan tinggi ternama di Indonesia. Begitu juga fokus untuk dokter-dokter ahli, beberapa yang sudah di beasiswa. Untuk yang Uncen, saya kira memang Uncen harus menjadi mercusuarnya Papua gitu ya. Jadi kita punya tanggung jawab bersama-sama untuk membesarkan Uncen, termasuk juga pasti kuotanya yang sekarang masih terbatas itu ya harus diperluas ya. Hanya memang Pak Kepala BKKBN sekali lagi mohon maaf ini karena
kita kadang-kadang terbentur di aspek-aspek kewenangan ini. Ya, jadi ketika kita mau membantu Uncen, Pemda membantu Uncen, kadang-kadang menjadi temuan karena ini bukan kewenangan pemerintah provinsi, ini kewenangan pusat. Nah, uang kita ada, tetapi ketika kita mau membantu, kita terhambat dengan kewenangan. Ini yang mungkin ke depan perlu dipikirkan untuk Papua ya. Kita harus keroyokan membangun Papua, tidak bisa kita memisah-misahkan antara pusat, provinsi, dan kabupaten kota. Ya. Baik, kita ingin menyapa juga Pak Yorona sebelum Ibu Betty menjawab. Pak Yorona dari Jayapura, selamat malam. Ya, Pak Yorona Reposter Impres. Silakan Pak Yorona. Saya mungkin bikin perbandingan dulu. Dulu tahun 1960, saya masih di Lakerskor. Itu penduduk Papua di Hunia dulu itu sekitar 750.000. Dan pada waktu itu penduduk Indonesia itu 55 juta. Hari ini itu sekitar 267 juta. Papua cuma sekitar 2 juta. Jadi ketimpangannya begitu besar, pertumbuhannya begitu lambat. Begitu bicara KB, orang-orang Papua ini ketakutan bahwa mereka akan musnah. Itu harus dijelaskan dulu. Supaya orang merasa bahwa program itu akan memberikan manfaat. Kalau tidak, orang takut, lama-lama kita nggak habis terus. Don dari luar datang tutup tanah ini. Itu cuma gambaran sih. Terima kasih Pak Yorona. Saya ingin mendapatkan tanggapan dari Ibu Betty karena ini program ini juga Ibu Betty lakukan di lapangan. Bagaimana tanggapan? Iya baik. Pertama terima kasih untuk Pak Jack dengan Pak Yorona yang terlibat dalam diskusi pada malam hari ini. Bahwa program keluarga berencana tadi mungkin kami sudah bicara berulang-ulang bahwa program ini bukan membatasi. Tidak membatasi dan terutama untuk orang Papua. Dan catatan pertama sebagai orang percaya bahwa ada sutradara yang mengatur kehidupan ini, yaitu pencipta kita Allah sendiri. Terus kemudian ada upaya hikmat yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia-manusia hebat di bumi ini untuk mengelola. Sehingga kalau mau lihat nanti kita musnah itu sangat mustahil, tidak mungkin. Kemudian program keluarga berencana pertama memang saya bilang harus membangun pemahaman. Kita punya satu pemahaman dulu supaya jangan ada bahasa keliru bahwa program ini masuk untuk membatasi, kemudian menghilangkan ras suku orang Papua, kemudian kita hilang dari tanah ini. Itu pertama catatan untuk kedua Bapak yang kami hormati. Baik. Kemudian untuk Bapak Jack, memang sumber daya manusia ini perlu kembali kepada kita. Program ini dia masuk untuk peningkatan kualitas hidup. Nanti lihat di berbagai pendidikan, kesehatan dan sebagainya mempersiapkan anak-anak Papua. Saya kira sudah sangat gencar-gencar pemerintah provinsi lakukan hal itu, kemudian turunannya ke Bupati Wali Kota di 29 kabupaten kota, demikian. Saya ingin mendapatkan tanggapan dari Kepala BKKBN Pusat begitu. Ini yang terjadi Pak. Bagaimana dari kacamata BKKBN Pusat begitu? Tadi disampaikan bahwa perbandingan tahun 60 sampai sekarang gitu ya. Dulu 700 di Jayapura ya. Kemudian di Papua sekarang ini baru 2 juta, sementara Indonesia udah 250 juta begitu. Kemudian tadi disampaikan ini harus dijelaskan gitu ya. Penjelasan yang ingin kami sampaikan demikian Bapak, bahwa kita sebetulnya lebih mengawal kepada kualitas itu menuju kepada bonus demografi yang sehat ya. Sehingga ketika Papua ini penduduknya harus bertambah, tetapi kami ikut bertanggung jawab bagaimana bertambahnya ini bertambah menuju kepada akan tercipta bonus demografi yang baik itu. Karena tadi ada pengamat dari koalisi kependudukan yang wah ini Papua ini jangan-jangan tidak akan pernah mencapai bonus demografi gitu. Karena bonus demografi itu tercapai apabila angka kematian ibu turun, angka kematian bayi turun, kemudian persalinan sih tetap berjalan, akan tetapi persalinan yang sehat, anak yang sehat itu. Sehingga suatu saat nanti ada
periode di mana generasi kita yang usia produktif ini adalah lebih banyak daripada yang tidak produktif, tetapi berkualitas. Nah itu, jadi oleh karena itu saya kira itu saja yang akan kita tuju. Jadi ketika kita, makanya saya bilang, ayo saya sampaikan pada Pak Asda, kepada semua ini Pak Ketua DPR itu dan Ibu, ayo kita membangun grand design pembangunan kependudukan bersama-sama. Jangan yang membuat kami dari pusat, kemudian kami minta dilaksanakan di daerah, tetapi dengan Pemda, dengan DPRD, DPR Papua, sama-sama berjalan begitu. Ya, ke jalan, kemudian akhirnya kita laksanakan bersama. Baik. Kita ingin menyapa penelpon yang sudah bergabung bersama-sama dengan kita pada malam hari ini. Halo, selamat malam, Dialog TVRI dengan siapa, di mana? Malam. Ya, ini Pak Frans kembali lagi. Pak Frans, mohon monitor televisinya dikurangkan terlebih dahulu. Silakan. Ya, begini. Bapak dari BKKBN Pusat, saya siap untuk bantu Bapak. Yang penting sosialisasi ke kampung-kampung, karena saya ini mantan camat, jadi saya pernah sosialisasi ke masyarakat, jadi mereka mengerti baik. Alamat saya di AB. Nomor HP saya 08 5244 283125. Kalau Bapak butuh tenaga saya siap. Baik, Pak Frans. Untuk bantu BKKBN. Terima kasih Pak Frans sudah bergabung bersama-sama dengan kita. Ini apakah ada kaitannya juga Pak terkait dengan PKB begitu? Dan juga apakah berkaitan dengan kerjasama kementerian atau juga lembaga yang mungkin bisa merekrut tenaga-tenaga untuk bisa membantu program dari BKKBN ini? Iya, ya, terima kasih Pak Fran ya. Jadi sebetulnya kita ini kan memang tenaga BKKBN ini terbatas. Kemudian yang bekerja di lapangan itu namanya PPKBD, ada sub PPKBD. Dan Pak Fran ini beliau kan mantan camat ya. Jadi beliau sangat punya kompetensi yang tinggi dan juga punya pengalaman yang luar biasa. Maka sangat berpeluang kita itu punya juga bakti kencana yang mantan-mantan pensiunan dari BKKBN pun juga masih banyak yang bantu Pak. Apalagi beliau Pak Camat. Jadi ini saya catat Pak Camat, Pak mantan camat ya. Ini 0852 44283125. Menyapa Ibu Dian di Kota Raja juga sudah ingin bergabung bersama-sama dengan kita. Apakah juga ingin bergabung membantu BKKBN begitu? Selamat malam Ibu Dian. Iya, selamat malam. Silakan Ibu Dian. Iya, tadi saya mengikuti bahasan dari tadi, sangat tertarik. Tapi saya mau mewakili mungkin wanita-wanita yang usia produktif. Penjelasan tadi dari Dr. Suhartono. Mungkin kalau saya bisa bilang, mungkin kalau saya tidak tahu istilahnya, jadi saya sebut saja bayi tabung ya. Bayi tabung. Ya, mungkin kalau bayi tabung itu, kalau menurut pemahaman kami, itu mungkin bisa berlaku bagi orang-orang yang punya duit. Untuk itu pada kesempatan ini, saya mau mohon penjelasan dari Bapak, dari Pemda sudah ada, kemudian dari DPR, jadi mohon Bapak Dokter jelaskan. Itu paling masyarakat yang ada di pedalaman juga kan ada yang bergumul untuk punya anak juga, tetapi mungkin terkendala dengan dana. Iya, begitu ya. Jadi mohon untuk dijelaskan, kira-kira itu bagaimana untuk mengatasi masalah ini. Baik, Ibu Dian. Ya, itu saja dari saya. Terima kasih atas penjelasan Bapak. Dr. Suhartono boleh menanggapi Ibu Dian di Kota Raja. Ya, jadi teknik reproduksi berbantuan itu bukan cuma bayi tabung saja, tetapi prosesnya mulai dengan induksi ovulasi, kemudian kalau memang ternyata tidak ada masa subur dikasih obat. Kemudian salurannya harus terbuka. Dengan sendirinya kita bisa bikin senggama terencana. Kalaupun senggama terencana tidak bisa dan ternyata kualitas spermanya tidak terlalu bagus, kita bisa melakukan inseminasi. Inseminasi apa yang dikatakan oleh Pak Hasto tadi, jadi sperma daripada suaminya di washing, preparasi, kemudian sperma yang bagus langsung dimasukkan ke dalam rahimnya ibu, dan pada saat waktu itu ibu pada waktu itu masa subur, sehingga proses pembuahannya terjadi.
Nah, yang jadi masalah di Papua, kalau itu sudah dilaksanakan di Rumah Sakit 22, tetapi kalau yang bayi tabung itu belum, karena kita belum punya lab. Artinya kalau misalnya saluran daripada wanita itu buntu, misalnya karena infeksi atau karena masalah yang lain, atau karena sudah disteril, karena dulu dengan suami yang pertama tiba-tiba meninggal, terus kawin lagi yang baru untuk minta kawin lagi, disambung ternyata tidak bisa, masih buntu, ya mungkin itu cara yang dilakukan. Nah, permasalahannya di sini soal labnya. Labnya kita belum punya alat. Seandainya memang ada, mungkin kami bisa melakukan, ya mungkin itu ya peran serta daripada Pemda dan itu dengan DPRP untuk bisa mendukung. Dengan begitu bisa membantu masyarakat terutama yang tidak mampu. Kalau dia mampu, dia mau ke Jakarta, silakan, ke luar gitu. negeri, silahkan, boleh, nggak masalah. Tapi kasihan orang yang tidak mampu. Baik. Itu orang bisa lakukan di sini. Terima kasih. Pak Dokter tadi sudah mendapatkan penjelasan dari asisten 2 bahwa ini juga mendapatkan perhatian begitu. Nanti akan ditanggapi oleh Pak Habol, tapi sudah ada Pak Kris di Lanijaya yang sudah bergabung bersama-sama dengan kita pada malam hari ini. Halo, selamat malam Pak Kris. Ya, selamat malam. Pak Kris, terlebih dahulu volume televisinya dikurangi terlebih dahulu. Pak Kris dari Lanijaya, silakan. Ya, ya, dari kami sangat mendukung program dari BKKBN, terutama bagi kita daerah pegunungan. Mungkin kita jujur aja bahwa ras Papua itu akan lenyap. Dan menkontribusi adalah dari kami daerah pegunungan. Sehingga kami berharap dari BKKBN kita butuh pendampingan, entah itu lewat distrik, lewat kampung, supaya bukan hanya kami punya turunan Papua yang begitu banyak, tapi bagaimana turunan yang memberikan kualitas. Baik, Pak Kris. Supaya generasi emas Papua itu bisa terwujud. Terima kasih Pak Kris di Lanijaya sudah bergabung. Terima kasih. Silakan Pak Habol ini menanggapi terlebih dahulu tadi bahwa tadi sudah disampaikan kalau ini bisa menjadi perhatian daripada DPRP. Ya, saya kira kita di DPR Papua ini kan kita membuat undang-undang. Salah satunya adalah kita dalam tugas fungsi ini Undang-Undang Otsus itu sudah memberi intinya atau rohnya itu ada 3. Pemberdayaan, keberpihakan, dan perlindungan. Di semua aspek termasuk juga sejahtera dan sehat dan sejahtera ini. Lagian juga kalau orang kawin itu kan hanya dua tujuan, hidup sejahtera dan punya keturunan. Tapi kalau tidak punya keturunan, hidup sejahtera nomor 1 dokter bilang, tapi ini nomor 5. Orang di Papua itu keturunan itu nomor 1. Sekarang ini kami DPR Papua turun di daerah dan saya sendiri sudah menemukan banyak orang yang belum mendapatkan keturunan walau dia sudah nikah. Dia bersujud masak sampai dengan apa tidak dapat keturunan sama sekali. Orang stres, dia lampiaskan emosi ke istri, yang kedua coba-coba tidak jadi. Sampai terus menerus. Ini soal besar, karena itu kami berharap bahwa ini asisten 2 sudah datang. Saya Komisi 5 DPR Papua kemarin dan akan besok masuk juga komisi ini tentang kesehatan, tapi perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan. Jadi di 2021 kami sudah punya uang. Dana Otsus itu untuk orang asli Papua dalam hal proteksi dan juga pemberdayaan. Jadi di 2021 tahun ini tidak bisa sama sekali karena ada PON. Tapi 2021 saya tetap bersama asisten 1 menganggarkan uang untuk buat laboratorium karena kami sudah mendapatkan itu. Tinggal tugas kita adalah dari PKKPN coba jalan data. Kira-kira ini usia produktif tapi ini belum ada, ini kenapa? Lagian juga di pemerintah provinsi kita harus mendata itu supaya ya ini banyak sekali. Jadi angka orang Papua kurang itu karena memang ada yang sudah nikah tapi ya mereka jalan tapi tidak dapat ini. Mungkin kutuk atau apa. Kadang-kadang orang Papua bilang kutuk. Tidak, itu ada virus, dokter bilang. Artinya tadi Pak Nathan sampaikan bahwa ini menjadi komitmen dari DPR untuk dapat mendukung program tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Musat, ini akan didorong dalam Perdasos begitu. Sarananya bagaimana Pak? Ini kita tidak akan berbicara di tahun 2020 karena memang fokus kepada PON. Tetapi ini juga menjadi perhatian PR kita bersama. Bahwa jangan sampai ada statement yang mengatakan Papua itu hanya tinggal nama saja. Ya, tadi saya sudah sampaikan bahwa sudah ada ruang ini. Ya. Jadi kalau selama ini kan memang kita jujur saja ada dana yang besar, tetapi hanya hal tertentu yang dibangun. Yang tadi saya katakan untuk jalan dan jembatan. Nah, sangat tidak elok juga kalau jalan kita bagus, tapi kemudian ternyata masyarakat kita banyak yang sakit-sakitan, tidak sehat, ya, atau jalan kita bagus tapi hidup dalam kegelapan. Makanya kita sudah minta di pusat untuk membuka ruang ini dan
sudah diberikan ruang dan teman-teman di DPR juga sudah menyetujui. Kita sudah revisi Perdasusnya, ruang lingkup dari infrastruktur sudah diperluas, termasuk fasilitas pendidikan dan kesehatan. Jadi artinya dengan begitu ada jalan begitu untuk merealisasikan apa yang disampaikan Pak Dr. Soehartono tadi ya. Dan saya kira nanti Pak Dewan sudah mau mengawal ya nanti ini mimpi dari rumah sakit begitu. Kita ingin menyapa Pak, kita menyapa dulu pemirsa sudah bergabung dengan kita pada malam hari ini. Selamat malam, dengan siapa di mana? Selamat malam. Singkat saja Pak. Iya, dengan Pak Deki di Waena. Silakan Pak Deki. Iya, yang pertama mungkin menurut saya kita buat perbandingan dulu. Memang benar sekedar informasi bahwa waktu PPRA itu kan penduduk kita itu kan dengan PNG perbandingan kita lebih besar, lebih banyak misalnya. Dari situ sampai sekarang PNG sudah 10 juta. Kita di Papua ini masih 3 juta. Kalau kita kurangi pendatang, berarti kita sekitar 1,5. Berarti ada yang salah di situ. Baik, terima kasih. Berikut, menurut saya, sebenarnya tadi dari Pak Dewan, Pak Habol, ya. Menurut saya begini, Undang-Undang Otsus sudah jalan, tetapi operasional ke bawah, itu yang tidak jalan. Kemudian, Kepala SKPD juga, yang sekarang kebetulan sementara pendaftaran itu fit and proper ini sekarang. Tetapi menurut saya pengetahuan, pemahaman juga lemah. Jadi kita berdiskusi di sini bagus, tetapi operasional ke bawah itu yang tidak nyambung. Kepala SKPD dari sumber daya manusianya. Ini menjadi masukan yang baik, juga di Pak. Terima kasih. Deki di Waena. Ditanggapi Pak Nathan Pak Habol. Ya, saya kira memang tentang jumlah penduduk Papua ini sampai hari ini kita belum dapat data yang valid dari provinsi bahkan di daerah. Karena itu ini tugas kita. Tadi kita juga dalam diskusi bersama tadi sudah putuskan bahwa teman-teman dari PKKBN ada data juga yang akan dibuat nanti, tapi juga ada dari pemerintah provinsi, tapi juga dari gereja. Ini banyak data, ada juga versi KPU, dan sampai hari ini kita belum menentukan sesungguhnya orang asli Papua berapa, ditambah dan teman-teman dari luar Papua. Ini belum, sehingga ini tugas kita untuk kita harus pastikan tentang keberadaan orang dalam jumlah ini. Itu satu. Terkait dengan amanat Undang-Undang Otsus sangat jelas, kita ada uang. Jadi kita memang selain 2021 membeli alat itu, kami berharap juga bahwa uang ini kan Pak Gubernur sudah atur. Dana Otsus ini lebih banyak di daerah. Tinggal bupati-bupati di daerah ini harus penggunaannya jelas dan transparan. Tepat sasaran itu belum ada sampai hari ini. Sehingga itu menjadi pertanyaan. Jadi di sana yang namanya sejahtera dan damai dalam rangka Otsus itu tidak muncul di sana. Misalnya kita dengar Lanijaya kalau ibu atau bapak punya anak sekian dapat itu, tapi tempat lain tidak ada. Kita menyapa Pak Jack dari Lanijaya sudah bergabung bersama kita pada malam hari ini. Halo, selamat malam Pak Jack. Ya, selamat malam. Saya Kepala Dinas Kependudukan dari Lanijaya. Silakan Pak Jack dari Lanijaya, Kepala Dinas Kependudukan. Jadi mungkin usulan saya kepada Pak Nathan dan juga Pak Asisten 2, bahwa dana Otsus itu rohnya itu datang untuk orang asli Papua. Hari ini kita berbicara soal pertumbuhan jumlah penduduk Papua, tapi real yang sebenarnya berapa? Pada momennya baik ini mungkin saya minta dukungan dari Pak Nathan dan juga Pak Asisten 2, bahwa tolong alokasikan dana Otsus untuk pendataan orang asli Papua. Tapi kita tahu dan pasti berapa orang asli Papua, karena kita sedang mencoba tapi sahabat kita di Rana, karena ketegangan. Ya, ini menjadi harapan dari masyarakat yang ada di Papua juga, terlebih khusus ini ada Pak Jack dari Lanijaya nih Pak, bahwa apakah perlu dialokasikan dana untuk pendataan, karena di Musrembang pun juga Pak Gubernur seringkali mengangkat bahwa bagaimana data real orang asli Papua, begitu Pak. Silakan ditanggapi. Jadi memang dalam raker 2 tahun yang lalu, ya, Pak Gubernur meminta kepada semua bupati untuk membawa data orang asli Papua. Tetapi jujur saja data yang dibawa itu juga masih diragukan semua, seperti tadi disampaikan Pak Nathan. Kita akan menggunakan instrumen sensus penduduk ini. Kebetulan BPS sedang mempersiapkan itu untuk menambah satu variabel lagi yaitu orang asli Papua itu. Sehingga akan
akan jelas. Nah, hanya memang yang kedua yang juga masih kita tunggu ya Pak Nathan, kaitannya dengan Perdasus kita tentang orang asli Papua. Karena sampai sekarang juga ini masih debat-debat begitu, ya, karena di Perdasus itu sudah diatur, tapi sampai hari ini kita belum dapat register dari Jakarta, ya, sehingga memang ini juga penting supaya batasan orang asli ini menjadi jelas dan bisa kita melakukan pencacahan gabung dengan pada saat BPS melakukan sensus penduduk yang akan dilakukan di tahun 2020. Ya, nampaknya dialog kita ini cukup panas juga karena banyak pemirsa yang sudah ingin bergabung, namun kita banyak menahannya. Selamat malam, dengan siapa di mana? Dengan Pak Peter. Dengan Pak Peter, di mana? Ya, di Jayapura. Silakan Pak Peter. Terima kasih untuk waktunya. Untuk Bapak Habol, itu Undang-Undang Otsus nomor 21 tahun 2001 itu. Di pasal 43 ya, bicara soal perlindungan dan penghormatan dan seterusnya terhadap orang Papua, orang asli Papua. Sekarang bicara soal KB, kita memang setuju juga untuk apa itu manusia Papua itu betul-betul berkualitas. Tetapi di dalam kehidupan sehari-harinya itu kadang urusan ekonomi juga menjadi penghambat kualitas manusia Papua itu. Karena di wilayah itu, wilayah perekonomian itu, untuk perdagangan dan lain-lain itu semua dikuasai oleh saudara-saudara kita dari luar. Seperti itu. Sehingga ini perlu diatur juga. Karena kalau kita bicara sampai ke tingkat itu, pasti kendalanya ada di situ. Nanti kan memasukkan program yang lain. Ya. Terima kasih. Ujung-ujungnya Pak, apa itu? sudah bisa kami tangkap apa yang dimaksudkan? Pak Alvis Tabuni, boleh mungkin ditanggapi ini terkait dengan bagaimana keberpihakan terhadap orang asli Papua, bahwa semua mendapatkan bagian di dalamnya. Ya, kita di Papua itu otonomi ya, otonomi khusus, beda dari seluruh Indonesia. Maka hukumnya memberdayakan masyarakat pribumi di atas tanah lalu hak kesulungan, bukan hak perbudakan. Itu yang dimaksud. Ya, hak kesulungan itu pemerintah telah membagi dana. Kami kepala suku sudah dengar 80 di kabupaten kota itu bupati-bupati itu bikin apa? Maka dengan gebrakan program dari BKBN pusat yang untuk demi kepentingan orang Papua yang bisa punya anak mau bikin 10 kah 20 monggo silakan. Ya, ini yang kami tunggu selama ini. Ini yang Bapak Gubernur, Bapak Lukas Nmb, kalau harus kasih bonus untuk orang Papua dan alat-alat yang diminta oleh dokter tuh pemerintah lengkapi. Kami kepala suku akan menyampaikan itu kepada Bapak Gubernur. Kami minta itu. Suara ke Papua ya jumlah bilang dulu tahun sekian. Kami kalau perlu 10.000 kan tidak apa-apa. Sebab Papua ini penuh. Ini tadi disinggung Pak Musad bahwa ini hak kesulungan. Tetapi apakah dana otonomi khusus diberikan, tapi kewenangan juga diberikan atau tidak begitu Pak? Ya, ini ada satu opini juga, hambatan kita di dalam tadi kan menyampaikan bahwa regulasinya oke, tapi ketika mengeksekusi ada hambatan Pak. Karena memang ini kita punya dana yang namanya asimetris ini, dana khusus gitu. Tetapi ketika melaksanakannya, kita menggunakan aturan umum Pak Kepala BKKBN. Ini juga soal. Jadi kreativitas inovasi kita terbatas karena kita tidak bisa melakukan hal-hal yang melampaui kewenangan seperti yang diatur di provinsi lain ini. Jadi sama, jadi aturannya sama seperti yang di provinsi lain, tapi uangnya beda. Artinya ini yang soal. daerah dibatasi begitu Pak? Dibatasi, kita dibatasi dengan kewenangan itu. Jadi tidak bisa bergerak, ada uang tapi tidak bisa buat apa-apa. Berarti contoh tadi yang tadi Pak Asem menyampaikan bahwa di Uncen ingin dibantu tetapi dibatasi dengan kewenangan karena tersebut. Uncen itu dianggap sebagai institusi pusat. Itu kewenangannya pusat. Jadi kalau kita bantu ya paling bantu hibah berapa untuk operasional segala macam. Tapi untuk program-program yang mercusuar itu terhambat dengan itu. Akan ketika ada pemeriksaan, ada temuan karena ini bukan kewenangan kita. Kita mau bantu puskesmas langsung tidak bisa. Karena itu kewenangan kabupaten kota. Begitu, Pak. Misalnya. Dan ini itu hambatan-hambatan itu yang seharusnya ada dana yang asimetris
juga diikuti dengan aturan yang asimetris. Baik. Pak A sudah menjelaskan bahwa ini menjadi kendala-kendala. Ini juga ada Pak Nofri dari Jayapura yang bergabung. Selamat malam Pak Nofri. Halo. Silakan Pak Nofri. Selamat malam. Ini saya ini peserta KB tahun 70-an 80-an. Silakan Pak. Ya. Dijanji 3 anak. Anak terakhir dikasih biaya kuliah. Ternyata 17 tahun begitu selesai anak terakhir, tidak dikasih biaya kuliah. Akhirnya keluarga, tetangga yang di samping saya cerita-cerita, tadinya mereka batasi anak, mereka tambah anak lagi. Karena BKKBN kelihatan macam tipu kami di orang Papua. Saya punya anak 17 tahun, ikut KB tahun 85. Tapi begitu selesai sekolah SMA, masuk kuliah tidak ada dana. Jadi jangan bapak-bapak dorang datang tipu-tipu kami di Papua sini. Silakan. Ini biaya kuliah saya tunggu 17 tahun. Anak terakhir 3 anak ini. Baik, terima kasih Pak Nofri di Jayapura. Ini ternyata kondisinya seperti ini Pak. Ya, mungkin ditanggapi dulu. Iya. Jadi kan pemahaman itu kan butuh juga sharing ya. Sharing kan seperti yang disampaikan Bapak kan punya persepsi bahwa kalau saya diminta untuk kontrasepsi, kemudian anaknya cuma 2, mestinya anak ini nanti akan dijamin ketika kuliah gitu. Cuman kan kewenangan kita kan beda-beda ya Bapak ya. Ini kita programnya di BKKBN, kemudian ada program pendidikan di tempat lain. Tapi saya senang sekali mendengar apa yang Bapak sampaikan. Karena apa? Itulah masyarakat itu. Masyarakat itu pemahamannya bisa beda banget loh dengan yang kami ini. Saya juga pengalaman Bapak jadi bupati 7 tahun itu kemarin itu juga saya ngerti betul, oh ya beginilah masyarakat. Makanya Bapak menyampaikan seperti itu bagi saya adalah penting dan kami sangat mencatat Pak bahwa oh ya ternyata apa yang selama ini kita anggap masyarakat tahu seperti yang kita lakukan ternyata juga kami masih kurang sosialisasi. Artinya perlu adanya edukasi yang jelas kepada masyarakat agar program ini bisa diketahui oleh masyarakat. Iya, dan supaya mereka paham betul. Paham. Siapa melakukan apa itu. Ya. Ada Kak Kesdam bersama-sama dengan kita. Tadi kita sudah bicara bagaimana dari segi pemerintah dan dari segi dokter tadi sudah menyampaikan, tetapi orang akan berpikir, kenapa harus ada TNI di dalam dialog ini? Begitu. Apakah buat apa buat orang begitu? Nah ini perlu, karena tadi disampaikan bahwa kita perlu memberikan edukasi bahwa masyarakat harus paham bahwa ada program-program TNI yang juga langsung menyentuh kepada masyarakat yang tidak disentuh. Iya, terima kasih. Sebelumnya saya mau menggarisbawahi dulu Mas, bahwa semua program terutama di daerah Papua, yang pertama kali harus bisa kita yakinkan adalah trust, kepercayaan. Ya, kepercayaan itu dimulai dari pengertian dulu. Seperti ini saya kira tidak ada perbedaan antara masyarakat dengan BKKBN. Jadi hanya yang perlu diluruskan bahwa KB itu tadi yang dibilang oleh Ketua DPRD sama Ibu juga bukan adalah keluarga yang dibatasi, tapi adalah keluarga yang direncanakan. Dan itu harus dibuktikan. Harus disosialisasikan melalui seluruh komponen masyarakat sama komponen kita-kita ini, termasuk di dalamnya adalah TNI. Bahwa keluarga berencana bukan untuk membatasi. Karena kalau saya lihat apa yang diutarakan oleh saudara-saudara kita, ada ketakutan bahwa dengan keluarga berencana itu akan menimbulkan kepunahan. Dan ini harus ditegaskan nih. Siapa tugasnya? Kita semua, termasuk saya, termasuk komponen TNI yang ada di Papua. Bahwa keluarga berencana hadir untuk merencanakan kesejahteraan masyarakat. Dan itu harus dipercaya Mas, benar-benar harus dipercaya oleh masyarakat. Harus dibuktikan. Dan untuk memberikan kepercayaan itu tidak bisa hanya dikerjakan oleh satu sektoral atau instansi, nggak bisa. Karena apa? Karena memang kita mengalami keterbatasan semua sumber daya. Sarana prasarananya, personilnya, dan itu harus melibatkan stakeholder semua yang ada
pemangku kepentingan di daerah Papua. Seperti tadi yang disebutkan oleh Bapak Sekretaris 2, membantu Uncen pun kita mengalami kesulitan karena tidak bisa bebas untuk menggunakan dananya. Dan itu kan memerlukan suatu dialog untuk pemecahannya. Kita ingin menyapa Pak Jeffrey dulu, Pak, yang sudah bergabung bersama-sama dengan kita pada kesempatan malam hari ini. Nampaknya dialog kita sangat menarik untuk masyarakat bergabung bersama kita. Selamat malam, Pak Jeffrey. Oke, nampaknya terputus. Silakan ditanggapi lagi, dilanjutkan. Nah, posisi kami TNI adalah untuk memberikan keyakinan yang pertama kepada kita pemangku kepentingan yang ada di daerah Papua, kemudian yang kedua kalau bisa kepada masyarakat, melalui program-program yang kita kenal dengan pendekatan teritorial kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh seluruh komponen organik di Papua maupun yang melakukan penugasan di daerah Papua. Organiknya itu adalah seluruh dari Kodam sampai di koramil-koramil yang ada di daerah-daerah ujung-ujung di daerah kita, di daerah Papua ini. Harapan kami sebetulnya suatu program yang sifatnya bersifat menyentuh kehidupan masyarakat, kita bisa bergabung bersama-sama untuk membreakdown kegiatan itu ke masyarakat. Dan kita akan membackup selama itu memang untuk kepentingan masyarakat semuanya. Terima kasih. Saya ingin mendapatkan tanggapan dari Dr. Hasto terkait dengan pembahasan kita pada malam hari ini. Tapi kita ingin menyapa dulu Pak Jeffrey yang sudah bergabung kembali dengan kita pada malam hari ini. Selamat malam Pak Jeffrey. Ya, halo, selamat malam. Jeffrey Papua. Silakan Pak Jeffrey. Ya, saya mau ke BKKBN, orang BKKBN pusat, Bapak tolong jamin keamanan kesehatan dan juga kalau mau rekrut orang BKKBN, orang-orang asli Papua supaya komunikasi itu baik. Baik. Dan diberi pelatihan supaya sasaran yang mau dicapai bisa tercapai. Dan juga kebanyakan kalau orang-orang Papua ini ada ketidakpercayaan macam itu. Jadi tolong perhatikan dan juga pendidikan yang tadi Pak siapa sampaikan itu anak-anak Papua tolong diperhatikan. Tadi saya dengar-dengar bilang alasan pusat lah apalah, ini kan otsus toh, kamu bisa atur. Ya, terima kasih. Iya, ini yang perlu memang diluruskan begitu Pak Asdo Baba terkait dengan kewenangan yang diberikan. Sebelum Pak As menjawab, Pak Dr. Hasto menjawab dulu menanggapi. Iya, Pak Jeffrey ya tadi. Khusus untuk Pak Jeffrey, saya bisa catat ya bahwa Pak Jeffrey menginginkan tenaga-tenaga yang ada kalau merekrut juga dari Papua. Saya sangat setuju dan di beberapa provinsi lain di Jawa Barat contohnya begitu, itu karena tenaga penyuluh KB-nya itu terbatas dari PNS, maka kemudian Pak Gubernur di lokal di Jawa Barat itu belum mengangkat 2.000 penyuluh dari lokal itu ya, dan digaji dengan gaji yang UMR itu. Ini makanya ini mungkin menjadi bagian masukan diskusi juga nantinya kepada Pak Asda 2 bisa disampaikan kepada Pak Gubernur. Mungkinkah hal seperti itu dan kalau di Papua tidak usah dikasih beri nama penyuluh KB, mungkin namanya penyuluh 1000 hari kehidupan atau penyuluh untuk generasi emas 2045 katakanlah begitu. Itu saya kira bisa-bisa saja kalau menurut saya, dan memang kami juga siap untuk membantu trainingnya, kemudian untuk pelatihannya biar dia bisa menjadi tenaga yang terkesiap. Dan secara umum saya kira apa yang tadi diberikan masukan dari semua penelpon yang sangat antusias, ada resonansi yang sama. Kami terima kasih dan senang bahwa semangat untuk membangun Papua itu generasi menjadi berkualitas. Ini yang saya tangkap. Jadi kita punya resonansi yang sama ini, membangun generasi Papua yang berkualitas, dan disinilah kita ketemu antara tujuannya BKKBN dan tujuan di lokal di sini. Dr. Hasto, berarti ini harus ada sinergitas antara BKKBN pusat dengan pemerintah agar program-program ini dapat berjalan dan langsung menyentuh kepada masyarakat. Tadi berbicara terkait dari segi memberikan contoh bahwa di Jawa Barat juga mengangkat orang di sana dan ini membuat peluang bagi masyarakat setempat. Di segi pemberian pemahaman
dan juga pelatihan-pelatihan. Iya. Apakah ada program yang dilakukan oleh BKKBN begitu? Iya, jadi kita selalu memberikan pelatihan-pelatihan kepada kader-kader, pada penyuluh ini, dan bahkan ketika ini kami sampaikan sekalian bahwa tahun depan kan BKBN itu mau melakukan pendataan keluarga yang datanya cukup detail ya, mungkin lebih detail daripada data yang sensus ya, kita lebih detail itu. Nah ini juga kami inginnya yang mendata lokal di sini, sehingga nanti yang kami latih nanti dari yang lokal-lokal di sini. Dan Pak Ketua DPRD kita Pak Nathan ini bagus sekali usulnya pada saya, karena tadi di sini ini kan wilayahnya jangkauannya luas, sehingga kalau kepala perwakilannya satu di Jayapura kemudian harus melingkupi semua, itu kita itu nggak bisa sampai ke ujung-ujung rakyat itu. Beliau memperjuangkan bagaimana kalau perwakilan ini ya adalah di masing-masing kabupaten itu memang namanya KB, keluarga berencana. Nah ini kan usul, kami senang sekali loh mendengar begitu. Nah kalau namanya bukan KB pun tidak apa-apa lah nanti namanya apa, tapi program BKKBN ini bisa masuk ke sana. Apakah ini akan bersinergi ketika memang tadi disusulkan oleh Pak Nathan, juga akan bisa membantu program dari Mama Betty begitu? Dari pemerintah begitu. Sangat, karena ketika tempat Mama Betty ini kemudian di sana nanti dinasnya namanya dinas khusus BKKBN ini, itu tidak campur dengan yang lain-lain. Itu ya dinas tidak campur dengan yang ada sih tempat lain yang campur dengan pemberdayaan perempuan, anak dan sebagainya. Maka BOKB, biaya operasional untuk keluarga berencana, DAK yang kami konsep dari pusat, itu kan jelas jadinya arahnya. Bisa langsung turun. Iya, gitu. langsung turun, iya. Dan kita kasihkannya lewat pemerintah daerah, Pak. Iya, tidak lewat BKKBN itu loh. Saya ingin mendapat tanggapan dari Mama Betty. Tadi saya menyinggung terkait dengan pelatihan-pelatihan. Mama Betty mengangguk dan menyatakan iya begitu. Apakah ada cerita-cerita di baliknya begitu? Iya. Kami memberi apresiasi untuk program BKKBN pusat dengan alokasi dana, mempersiapkan SDM, orang yang akan bekerja di lapangan. Kemudian kami ditopang dibantu dengan pelatihan berjenjang. Jadi kalau kita bilang ketahanan keluarga, ada bina keluarga balita, kadernya ini dilatih. Jadi kami tidak dilepas. Program ini berjenjang, tiap tahun BKKBN perwakilan Provinsi Papua melatih kami Kota Jayapura maupun 28 kabupaten lainnya untuk kader-kader bina keluarga balita, remaja maupun lansia, untuk kemudian mereka ini perpanjangan tangan dari kami. Kami Kota Jayapura cuma satu petugas lapangan keluarga berencana, tetapi kami terbantu oleh kader-kader hebat yang ada. Itu pun dilatih oleh BKKBN provinsi. Ya. Artinya ini hubungan antara Mama Betty dengan Pak Charles di Provinsi Papua ini sangat baik begitu? Luar biasa dan sangat baik. Kami sangat terbantu. Seperti itu. Jadi koordinasi kerja ini jalan sebenarnya. Cuma pelatihan-pelatihan itu kayak ya orang melihat tadi saya sampaikan program ini jadi tidak diperhatikan dengan baik begitu. Tetapi untuk peningkatan kualitas kader-kader kami luar biasa BKKBN Provinsi Papua melatih SDM kami. Baik, saya kembali ke Dr. Hasto nih Pak, mewakili teman-teman milenial begitu, bahwa banyak sekali bicara terkait dengan volunteer ataupun juga penyuluh-penyuluh itu, orang bilang kasih saja yang muda-muda karena masih energik begitu, semangat dan sebagainya. Apakah ada perhatian khusus dari BKKBN pusat juga dan juga provinsi bagi para milenial kalua muda begitu? Iya, sangat ada ya. Jadi kami sampai membentuk namanya genre. Ini generasi berencana. Jadi genre ini kita berdayakan dan kami senang semakin banyak genre semakin bagus kalau menurut saya. Dan kemudian kami sekarang ini di pusat rebranding, melombakan lagu dari komponis-komponis yang ahlinya itu membuat lagu yang cocok di hatinya genre. Jadi nanti kalau lagu yang lama kan keluarga berencana, sudah waktunya, janganlah diragukan lagi. Itu untuk mars saja, untuk mars saja, upacara saja. Tapi genre kita kan kreatif begitu. Ya harus kreatif, mungkin nge-rap sedikit lah gitu. Jadi sebentar lagi ya tunggulah, sebentar lagi kita punya mainan untuk generasi muda kita. Ya. Dan ternyata teman-teman genre juga menjadi penyiar televisi loh Pak. Oh iya, ini contohnya. Ini kan genre. Jadi makanya saya terima kasih loh. Pak, saya ingin kembali ke Pak Asisten 2 ini. Tadi ada sedikit menyinggung bahwa itu dana otsus Pak.
sudah atur saja di situ. Tapi kan tadi Bapak menjelaskan bahwa ada kewenangan yang dibatasi, bahwa ini dana ini diberikan, tetapi ada koridor aturan yang bermain. Nanti juga ditanggapi oleh Pak Nathan gitu. Iya, jadi memang tadi saya katakan bahwa sumber dana otsus ini kan ada dua tadi. Ada yang infrastruktur yang tadi saya sudah jelaskan, ada juga yang 2% setara daun nasional. Nah, ini juga untuk pendidikan, untuk kesehatan, Pak. Jadi ini yang sebagian diserahkan ke kabupaten kota. Hanya kesulitan kita ini kan dana itu menjadi dilihat secara akumulasi besar 5,9 triliun. Pak. Tapi ketika kita distribusi ke kabupaten kota, masing-masing kabupaten kota yang dapat antara 85 sampai 130 miliar. Iya. Jadi kecil, Pak. Pak Kepala BKKBN. Kalau tadi jumlahnya besar, tapi ketika didistribusikan menjadi kecil. Iya. Nah, sehingga ini mungkin pola pembagian yang harus kita bicarakan lebih lebih terstruktur lagi, sehingga lompatan ya. Kalau kita buat sesuatu di Papua ini dengan biasa-biasa saja memang sulit ini, Pak. Kita butuh lompatan ini. Nah, butuh lompatan salah satunya ya pasti butuh dana yang besar ya. Nah, memang ada beberapa impres, ada beberapa Kepres yang bicara tentang percepatan Papua, ya, tetapi ada impresnya, ya, ada perpresnya, kemudian uangnya yang tidak jelas, Pak. Jadi uangnya masih melekat di kementerian lembaga. Nah, ini yang susah kita konsolidasikan. Kami minta kepada Bappenas untuk mengkonsolidasi ini sehingga memang benar-benar tadi sinergi itu menjadi sangat penting. Tetapi dari tahun ke tahun saya kira dengan Dewan kita terus memperbaiki proses ya dan prioritas. Ada Jadi skala sekarang prioritas kan di ya dalamnya. sekarang kita sudah bukan lagi money for a function ya. Jadi bukan uang dibagi-bagi karena ada fungsi-fungsi tapi money for program priority. Nah, sehingga kalau ke depan nanti misalnya keluarga sejahtera ini menjadi prioritas kita pasca PON, ya kenapa tidak, pasti ada alokasi yang lebih besar kita berikan untuk keluarga sejahtera ini. Tapi khusus yang tadi yang saya ingin pendamping itu, dulu kita juga sudah mulai dengan gerbang emas itu ada pendamping juga, Pak. Sehingga mungkin ini yang nanti kampung-kampung yang gerbang emas itu, karena kita kan hanya bisa bikin piloting gitu, hanya 15 kabupaten, kemudian di masing-masing kabupaten hanya ada 30 distrik, dan kemudian hanya ada 60 kampung. Nah, kalau ini gerbang emas masuk di situ, kemudian kita jadikan sebagai semacam kampung mandiri KB. Nah, ini sangat bagus, jadi terintegrasi begitu. Terintegrasi dan mandiri tadi. Sehingga sumber daya yang tadi kecil-kecil itu bisa tergabung menjadi satu kekuatan. Tapi kalau nanti Pak Dr. Hasto bikin lagi kampung sendiri, kampung KB sendiri, kami bikin lagi kampung gerbang emas, nanti kota lagi bikin lagi kampung yang lain. Akhirnya masyarakat tidak merasakan begitu. Betul. Iya, jadi ke depan mungkin kita bisa sinergikan. Jadi memang ada program gerbang emas, ada Bangga Papua di sana juga begitu. Dan tapi kadang-kadang ada masyarakat juga dan juga tanggapan dari pemerintah daerah begitu. Bupati juga menyampaikan bahwa tadi pembagian itu kecil, Pak. Kalau dilihat dari PAD kami jauh lebih besar begitu. Jadi kan ada kata-kata kurang dari 5% kalau dibandingkan APBD-nya. Jadi ada APBD yang sudah 2 triliun tapi dapatnya 100 miliar. Ya, merasa kecil kan. Iya, merasa kecil jadi dianggap tidak berdampak gitu. Baik. Iya. Ini kita sudah berada di penghujung acara kita pada kesempatan malam hari ini. Dan saya ingin mendapatkan tanggapan begitu, bagaimana harapan agar pembahasan kita ini dapat dirasakan oleh masyarakat yang ada di Papua, agar 4 bulan menjabat begitu Pak, dan langsung jauh-jauh ada di ujung timur Indonesia. Tadi disinggung Pak Musad bahwa kita yang mengirim matahari untuk Indonesia begitu. Terlebih dahulu dari Pak Nathan Pahabol. Ya, baik, saya kira kita lakukan diskusi di TV ini kan karena kehadiran Pak Hasto sebagai ketua atau kepala PKKBN dari pusat, memberi penghormatan dan apresiasi mewakili masyarakat Papua. Itu pertama. Yang kedua, dari semua penjelasan dari wajah ini menentukan bahwa Bapak itu orang baik seperti Jokowi. Jadi tidak bicara saja toh itu. Jadi ada kerja. Apalagi sekarang dan kabinet bekerja itu sudah jelas.
Jadi kunjungan pertama ini juga buat sesuatu supaya dikenang sepanjang itu. Dalam rangka ini kami pesan mewakili rakyat Papua. Pertama kami pesan bahwa karena Papua ini tadi sulit geografisnya dengan jumlah yang tadi kita dengar sejumlah masalah yang luar biasa tadi, kehadiran PKKBN di provinsi ini betul-betul sentuhan tangan sampai di kampung. Jangan dia singgah di Jayapura saja. Bayang Bapak datang malam ini dan lihat ini bukan Jayapura, ini bukan Papua. Papua sesungguhnya ada di belakang sana. Karena itu, pertama adalah Bapak akan membuat struktur kerja ini dari provinsi. Di kabupaten kita ada 5 wilayah adat. Taruhlah di situ kantor-kantor cabang supaya dapat data, dapat informasi yang real dari daerah. Itu satu. Yang kedua adalah keuangan. Keuangan jangan samakan. Misalnya kita di Papua ini belanjanya Pak lebih tinggi. Saya kalau charter pesawat, di sini istilah charter pesawat, tidak naik pesawat. Charter itu sekali kita jalan. Jadi bagian ini juga perlu bisa ada bawa sesuatu. Jadi kunjungan yang pertama ini kami berharap bahwa bawa sesuatu dan akhirnya untuk harapan masa depan ada. Mama Betty silakan. Iya, baik, membangun keluarga sehat sejahtera di Provinsi Papua, khusus kami di Kota Jayapura, itu ya membangunnya pertama dari keluarga. Dari keluarga, kemudian kami pemerintah memfasilitasi dengan daya yang ada untuk kemudian keluarga-keluarga hebat itu dibangun. Oleh sebab itu pemahaman keluarga ini penting dan kami siap untuk membangun bersama keluarga lewat program KKBPK di Kota Jayapura. Kak Kasdam silakan singkat. Ya, terima kasih. Kami optimis bahwa ke depan Papua betul-betul akan bangkit. Ada dua yang membuat saya menjadi gembira. Satu, di rumah sakit kami, Martin Inde, itu hampir 50% adalah lulusan dari Uncen dokternya. Yang kedua, 1 minggu yang lalu, kami sebagai instruktur ATLS mengadakan kegiatan pelatihan ATLS, Advanced Trauma Life Support di Biak. Itu 50% adalah putra-putra lulusan dari Uncen. Ini betul-betul sangat menggembirakan. Dan ini lulus semua, Mas. Dan akan direkrut sebagai tenaga-tenaga medis mendukung PON yang akan dilaksanakan di Papua. Dan kita harus ingat PON 2020 di Papua. Ini benar-benar sinar yang akan menggembirakan kita di Papua. Mudah-mudahan bisa tambah maju. Baik. Pak Dr. Suhartono silakan. Ya, ya kami setidak-tidaknya sangat mengharapkan yaitu tadi dari supaya bisa membantu BKKBN bukan hanya berbicara menghalangi atau menghentikan daripada reproduksi, tetapi kalau orang yang masalah kesulitan dengan reproduksi bisa terselesaikan dengan ada solusi yang baik. Baik, Pak Alfi Stabuni silakan. Ya, seluruh rakyat Papua, kepala suku 5 wilayah adat di tanah Papua, terima program BKKBN ini. Anda tidak punya anak, bikin anak supaya kau selamat di tanah ini. Jadi tanah yang membawa damai, tanah memberikan zona kemakmuran di tanah ini. Pak Asisten 2, silakan. Saya kira membangun Papua ini membutuhkan energi yang besar. Oleh karena itu kebersamaan, kolaborasi antara semua pihak, terutama pusat, provinsi dan kabupaten kota dan semua stakeholders menjadi penting, termasuk dengan masyarakat yang ada di Papua. Terima kasih, dan menutup seluruh rangkaian kita pada malam hari ini, silakan Pak Dr. Hasto Wardoyo selaku Kepala BKKBN Pusat. Ya, kami terima kasih sekali kepada Pak Gubernur yang diwakili Pak Asda II, Pak Malaikat yang mewakili adat, kemudian Pak Hermanus Sudartono, Pak TNI kita, Pak Kesdam kita, kemudian Ibu Kepala Bu Betty, Mama Betty, ya terima kasih juga Pak Nathan, ini anggota DPR yang populer sekali di Komisi 5 ya. Kami terima kasih sekali dan kami merasa sangat diberikan respon yang sangat positif baik, sehingga kami senang sekali datang ke tanah Papua ini dan saya akan semangat bekerja untuk Papua. Dan bagi pemirsa yang ada di rumah tentu kualitas tadi minimal ditunjukkan ada jarak kehamilan dan kelahiran yang memang perlu direncanakan, sehingga generasi berencana bukan generasi hanya membatasi jumlah anak, tetapi generasi berencana adalah merencanakan kualitas anak yang lebih baik. Saya kira itu, saya terima kasih sekali. Anda sebagai host genre, saya bangga sekali. Terima kasih. Ya. Apa yang telah kita bahas pada malam hari ini semoga bermanfaat bagi masyarakat yang ada di Papua, bahwa masyarakat yang ada di Papua mendapatkan hak yang sama.
Kali ini Kepala BKKBN Pusat boleh hadir di ujung timur Indonesia melihat bagaimana kondisi yang real yang terjadi di Papua. Bahwa masyarakat Papua harus mendapatkan hak dan juga martabat. Untuk orang asli Papua kita berikan semangat. Inilah rumah kita bersama, mari bangun untuk kita yang semakin maju ke depan, masyarakat yang kuat, masyarakat yang sejahtera. Saya Ricardo Kaisir mohon pamit undur diri, sampai jumpa.